Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Menarik. Kamu benar-benar kuat. Makhluk rendahan sepertimu bahkan bisa menyelesaikan semua kartu turufku. Tetapi satu hal yang harus kamu ingat. Aku Jinwuye masih lebih kuat darimu. Ucap Jinwuye tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba saja aura yang terpancar dari tubuhnya melonjak pesat. Setidaknya itu lebih kuat dari sebelumnya. Aku sangat ingin tahu bagaimana kamu mendapatkan avatar yang begitu kuat. Tiba-tiba saja aku merasa bahwa identitas aslimu bukanlah Xiaofeng, tetapi Zuzang yang berinkarnasi. Apakah aku benar, Xiaoyan? Ucap Jinwuye. Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan Jinwuye. Sebagai gantinya dia hanya tersenyum kecil. Ini benar-benar kamu. Sepertinya dalam pertempuran di bintang Hongmeng saat itu masih gagal membunuhmu. Dan kamu benar-benar menyelinap ke aliansi abadiku dengan wajah baru. Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatanmu saat ini kamu dapat merebut kembali aliansi abadi? Ucap Jinwuye sudah dapat menebak melalui ekspresi Xiaoyan. Aku juga sudah memikirkan ini. Jadi aku ingin mencobanya. Ucap Xiaoyan tersenyum. Jinwuye, berhentilah membual. Mungkinkah kamu sudah kehabisan kekuatanmu? Kalau begitu biarkan aku membunuhmu. Ucap Xiaoyan lagi berkata dengan ringan. Jinwuye yang mendengar kata-kata itu terkejut dan kemudian tertawa terbahak-bahak. 10 Sega Roll lepaskan. Teriak Jinwuye meraung. Aura yang memancar dari tubuhnya menyapu sekeliling, membentuk lingkaran riak yang menyebar. Pada saat yang sama sosoknya berubah menjadi bayangan hitam, menuju Yuan Shen dengan kecepatan yang sangat cepat. Pukulan ini berhasil mengenai Yuan Shen, dan tubuh Yuan Shen tertembak ke belakang. Jinwuye tidak berhenti di situ. Dia memukul udara mengadu riak energi sebagai serangannya yang membombardir Yuan Shen dengan ledakan. Avatar Yuan Shen terus berputar dan menembak ke belakang, mengenai beberapa planet berturut-turut. Pertarungan antara keduanya dapat digambarkan sebagai penghancur bumi. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya telah terbunuh karena pertempuran ini, dan mereka yang masih hidup hanya dapat melarikan diri dengan panik. Adegan ini seperti kiamat. Jinwuye menjadi sangat gila. Tanpa ragu dia melepaskan kekuatan sejatinya. Ketika serangan sengit itu mendarat di avatar Yuan Shen, Jinwuye memiliki keyakinan mutlak. Seperti pada awalnya serangan seperti ini adalah kekuatan penuhnya. Tubuh Yuan Shen terus menembak ke belakang. Pada saat berikutnya kekosongan di belakangnya hancur lagi dan jatuh ke dalam lubang cacing. Kerusakan ini membuat tatanan dunia benar-benar kacau. Dan lubang cacing dengan berbagai ukuran muncul. Avatar Yuan Shen menstabilkan tubuhnya di lubang cacing. Tetapi pada saat berikutnya dia pulih sepenuhnya tanpa jejak sedikit pun. Tubuh Yuan Shen menghilang dari tempatnya melesat secara eksplosif ke arah Jinwuye. Pada saat ini Jinwuye sudah terengah-engah. Tidak ada sumber daya yang mendukung ranah keabadian di sini. Jika pertarungan ini terus berlanjut maka situasiku tidak menguntungkanku. Ucap dalam hati Jinwuye. Tetapi dia tidak menunjukkannya. Dan semakin dia bertarung semakin dia ketakutan. Sementara dia masih berpikir tiba-tiba saja sosok Yuan Shen sudah muncul di hadapannya. Apakah itu saja kekuatanmu? Ucap avatar Yuan Shen. Kalimat ini membuat Jinwuye menjadi gila lagi. Hari ini dia mempertaruhkan segalanya demi membunuh Xiaoyan. Jinwuye tidak pernah membayangkan bahwa orang yang dia anggap sebagai semut kecil telah menjadi musuh yang tangguh. Semua tembakannya tidak menyebabkan kerusakan pada Yuan Shen. Ini adalah penghinaan terbesar baginya. Aku tidak akan kalah. Pertempuran ini harus menjadi kemenanganku. Teriak Jinwuye. Benarkah? Kalau begitu mari kita lihat. Siapa yang pada akhirnya masih berdiri bebas?
Kebetulan aku juga berniat mengakhiri pertempuran ini, ucap Yuan Shen. Jinwuye meraung ke arah Yuan Shen, dan kekosongan di belakangnya hancur di bawah aura Jinwuye. Dalam prosesnya Jinwuye menciptakan seberkas cahaya panjang menunjuk langsung ke arah Yuan Shen. Yuan Shen menggeser pusat gravitasi tubuhnya sedikit ke bawah. Matanya melihat sinar cahaya yang tersapu dalam bentuk ular dari ujung yang jauh. Sinar cahaya itu mendekap dalam sekejap. Tiba-tiba saja wajah marah Jinwuye juga muncul di depan Yuan Shen. Tinju yang bercampur dengan kekuatan abadi membanting ke arah wajah Yuan Shen. Matilah kau, ucap Jinwuye meraung. Yuan Shen tidak mengelak. Bagaimanapun metode teleportasi Jinwuye sangat unik. Dan pukulan Jinwuye berhasil menghantam wajah Yuan Shen. Pada saat ini kepala Yuan Shen terpelintir. Tetapi pada saat yang sama tinju Yuan Shen juga terbanting. Pukulannya menghantam perut Jinwuye. Tiba-tiba bola mata Jinwuye menonjol keluar dan tubuhnya tertembak ke belakang. Seteguk darah besar bercampur dengan organ dalam disemprotkan. Sosok Yuan Shen menyusul lagi. Sebelum Jinwuye bisa menstabilkan tubuhnya, tinju Yuan Shen menghantam dadanya. Armor Divine emas di tubuh Jinwuye terus pecah. Kemudian terlihat seluruh tubuhnya penuh dengan bekas tinju. Tanpa memberinya kesempatan apapun, sosok Yuan Shen menghantam lagi dengan tinju gandanya. Sosok Jinwuye meledak, dan tubuhnya langsung berubah menjadi potongan daging yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi meskipun demikian, dia tidak mudah melenyapkan eksistensi Kaisar Abadi. Meskipun tubuhnya meledak, tetapi daging dan darah terhubung lagi. Dan saat berikutnya itu dipadatkan lagi. Mustahil, aku tidak akan kalah. Aku harus membunuhmu, ucap Jinwuye meraung dengan panik. Tubuhnya tersapu lagi. Pertempuran ini telah berlangsung lama, dan itu menghancurkan beberapa planet yang tersisa. Dilihat dari situasinya, cepat atau lambat alam hukuman dewa juga akan menghilang. Langit berbintang yang pecah ini telah lama kehilangan energi untuk mendukung pertempuran eksistensi Kaisar Abadi. Semua eksistensi yang ada di sini juga akan menghilang karena hilangnya alam hukuman dewa. Tidak peduli seberapa kuat mereka, hilangnya dunia akan melenyapkan semua kehidupan. Pertempuran antara keduanya tidak bisa lagi diselesaikan, dan tidak ada yang bisa maju untuk menyelesaikan pertempuran. Pemenang harus diputuskan sebelum salah satu dari keduanya mau menyerah. Pada saat ini mata Yuan Shen berangsur-angsur menjadi serius. Melihat penampilan Jinwuye, dia juga bersiap untuk membuat pukulan terkuatnya yang akan menentukan kemenangan atau kekalahan. Kekuatan keabadian Jinwuye menyapu dengan liar, seolah-olah bahkan kekuatan badai kekosongan dimiliki oleh dirinya sendiri. Cahaya energi yang mengerikan itu tampaknya menghilangkan kegelapan langit berbintang yang sepenuhnya menyelimuti Yuan Shen. 9 naga mimpi buruk, teriak Jinwuye. Sebuah kekuatan berkumpul di depannya. Dia tidak lagi ragu tentang langkah ini dan benar-benar menggunakan semua kekuatannya. Keterampilan bertarung dari tahap penciptaan. Dunia ini sudah hancur. Keterampilan bertarung seperti itu akan benar-benar menembus dunia ini. Waktu kematian dunia ini akan benar-benar datang, ucap Dong Haiyuan dari kejauhan. Di kejauhan semburan energi terus menyebar, dan semua planet di sekitarnya terpengaruh. Di bawah ledakan energi yang kuat ini bahkan mampu menggeser lintasan aslinya. Semua orang yang menonton adegan ini memiliki firasat buruk di hati mereka. Dunia ini akan segera runtuh. Jika mereka tidak bisa pergi tepat waktu, maka mereka semua akan lenyap. Mereka tidak pernah berpikir bahwa keduanya akan bertarung dalam situasi seperti itu. Mungkin ini juga takdir dari nasib dunia luas. Namun banyak dari mereka yang tidak takut mati, seperti Dong Haiyuan dan Lei Ji. Bagi mereka dunia luas adalah rumah mereka. Jika bukan karena berkah, mereka semua sudah lama berubah menjadi abu dalam perang di masa lalu. Oleh karena itu, dengan kehancuran dunia luas ini, mereka tidak perlu takut. Dan mereka merasa puas dikubur bersama dunia luas. Semua orang telah bersiap untuk situasi terburuk. Ini karena mereka semua tahu bahwa tidak ada yang bisa menghentikan pertempuran. Tetapi pada saat ini suara Xiaoyan terdengar. Jika dunia ini runtuh, kalian semua akan mengikutiku ke dunia sensi. Aku harap kalian dapat membantu dunia sensi di masa depan. Aku tidak ingin dunia sensi menjadi dunia luas kedua, ucap sosok asli Xiaoyan. Semua orang memandang Xiaoyan yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mata mereka cerah dan penuh cahaya, seolah-olah mereka sedang melihat harapan.
Kehancuran dunia luas adalah kesimpulan yang sudah pasti. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini, gumam Xiaoyan. Di ujung sana avatar Yuan Shen juga sedikit menyipitkan matanya. Dia berkata, "Kalau begitu aku juga akan memutuskan pemenangnya," ucap avatar Yuan Shen. Pada saat ini Junwuye merasakan jantungnya tiba-tiba menegang. Dia melihat sosok Yuan Shen mengarahkan tinju ke arahnya. Detik berikutnya telinga Junwuye benar-benar dipenuhi oleh suara benturan. Ketika 9 naga mimpi buruknya hendak mengenai Xiaoyan, ia berhenti beberapa puluh kaki sebelum tinju Xiaoyan menggedor keluar. Kekuatan tak terlihat itu benar-benar bertarung melawan 9 naga mimpi buruk miliknya. Tetapi itu hanya sesaat. Dan kemudian terlihat seberkas cahaya megah Junwuye benar-benar terbelah menjadi 2 bagian. Kemudian kekuatan tak terlihat menerobos 9 naga mimpi buruk dan semua dicurahkan ke tubuh Junwuye. Dalam sekejap seluruh kekosongan terguncang. Kekuatan pukulan Yuan Shen tidak berhenti. Planet-planet di belakang Junwuye semuanya meledak. Adegan ini sulit dipercaya. Junwuye juga berada di tengah-tengah kekuatan mengerikan ini. Dan dia tidak bisa lagi mendengarkan ledakan saat tubuhnya berubah menjadi abu. Xiaoyan tahu bahwa tidak mudah untuk membunuh eksistensi abadi. Setidaknya Xiaoyan masih tidak tahu bagaimana dia membunuh Kaisar Abadi. "Tahanan roh, segel dia untukku," teriak Yuan Shen. Dan mata tahanan roh itu terbang keluar dari jubah lengan Yuan Shen. Di tengah kehampaan kunci besi yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana. Junwuye yang tubuhnya hancur total kini telah bersatu kembali. Namun apa yang tidak diharapkan Junwuye adalah bahwa pada saat sosoknya dipadatkan, dia sudah dipenjarakan oleh segel. Ini adalah segel salah satu dari 3 segel legenda yang pernah menyegel Yuan Shen. Tanpa persediaan Daoki, segel ini merupakan yang terkuat yang bisa aku tunjukkan sekarang. Ini hanya bisa menyegelnya paling lama selama 100 tahun. Ucap tahanan roh. 100 tahun? Itu sudah cukup. Ucap Yuan Shen. Junwuye benar-benar dipenjara. Tubuhnya juga kaku. Dia tidak bisa melakukan gerakan lain yang tidak perlu. Bahkan dia tidak bisa berbicara. Namun Junwuye masih bisa melihat semuanya di sini dan bisa mendengar semuanya. Pada saat ini sosok asli Xiaoyan memimpin semua orang mendekat. Menatap Junwuye yang ditembus oleh rantai besi yang tak terhitung jumlahnya. Dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. "Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu tentang kekuatan abadi. Jadi aku tidak tahu cara membunuhmu. Dan hanya bisa menyegelmu di sini. Pertempuran antara kamu dan aku telah menyebabkan alam hukuman dewa runtuh. Alam hukuman dewa yang sebenarnya adalah dunia luas dari zaman kuno. Pada saat itu kamu akan dapat melihat akhir dari dunia luas ini. Dan membiarkanmu lenyap bersama dunia luas ini. Bukankah kehancuran dunia luas sesuatu yang kamu rencanakan?" ucap Xiaoyan. Junwuye mencoba segala macam metode tetapi dia tidak bisa membuka segelnya. Semua orang perlahan mendarat di belakang Xiaoyan. Pertempuran panjang akhirnya berakhir. Dan Junwuye yang tidak bergerak tidak lagi menjadi ancaman. Pada saat ini ketika Junwuye melihat Li Zu, dia langsung memberi isyarat. Berharap Li Zu bisa menyelamatkannya. Xiaoyan mengikuti tatapan Junwuye dan matanya tertuju pada Li Zu. "Masih ingin meminta bantuan?" ucap Xiaoyan tersenyum dingin dan menatap Li Zu dengan penuh minat. "Mengapa aku harus menyelamatkannya? Tuan Xiaofeng adalah penyelamat kami. Hanya Tuan yang memiliki hak untuk memerintah kami," ucap Li Zu membungkuk. Mata Junwuye tiba-tiba bergetar. Pada saat ini sangat mustahil baginya untuk bebas. "Semuanya bersiaplah keluar dari sini," ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan melihat sekeliling. Jika alam hukuman dewa ini runtuh, maka semua segel dan batasan akan hilang sepenuhnya. Pada saat itu Xiaoyan bersama semua orang bisa keluar dari sini. Tapi masih ada ratusan tahun sebelum alam hukuman dewa benar-benar hancur. Yang membuat Xiaoyan harus menunggu. Scene berganti di altar gelap aliansi abadi. Pada saat ini sosok Luotian tiba-tiba membuka matanya. Matanya mencerminkan segala sesuatu di tanah hukuman dewa. Serta situasi Junwuye saat ini. Guru dalam bahaya besar.
Aku tidak tahu siapa yang bisa melakukan ini padanya. Ucap suara serak Luotian. Setelah berbicara, sosoknya menghilang menuju tanah hukuman dewa. Di tanah hukuman dewa, Xiaoyan tidak lagi memperhatikan Jin Wuye yang disegel. Dia ingin membawa semua orang dengan aman dari sini. Di bawah kepemimpinan Xiaoyan, semua orang menuju ke langit berbintang teratas, yang merupakan satu-satunya cara untuk meninggalkan tanah hukuman dewa. Apakah ada sesuatu yang belum aku lakukan? Aku selalu merasa sedikit gelisah di hatiku, gumam Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan khawatir, tahanan roh tiba-tiba berbicara. Bos Yuan Shen, sepertinya ada aura yang datang ke arah kita. Ucap tahanan roh mendeteksi aura melalui formasi dewa tingkat surgawi. Xiaoyan segera memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti. Aura ini sangat aneh. Kalian harus mundur dulu. Sepertinya akan ada pertempuran sengit sebelum kita bisa pergi dari sini. Ucap Xiaoyan segera meminta semua orang untuk mundur. Mereka semua mengangguk kemudian memberi jarak 1000 kaki jauhnya. Hanya menyisakan Xiaoyan dan avatar Yuan Shen yang berdiri diam di tempatnya. Tepat ketika Xiaoyan masih merenung, tiba-tiba saja suara lelaki tua terdengar di sampingnya. Ini sangat ramai. Aku tidak menyangka dunia luas yang akan musnah ini bisa menarik 2 kaisar abadi dari aliansi abadi. Satu tersegel dan satu lagi sedang menuju ke arahmu. Ucap suara itu. Mendengar ini, Xiaoyan menoleh hanya untuk melihat seorang lelaki tua memegang labu anggur. Senior, kapan Anda di sini? Mengapa aku tidak menyadarinya? Ucap Xiaoyan mengerutkan kening. Tidak penting kapan aku di sini. Aku mengamatimu dari awal hingga akhir. Kamu seharusnya menjadi reinkarnasi dari hantu licik itu kan? Ucap orang tua itu memandang Xiaoyan. Aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan senior. Ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Itu karena orang di depannya tidak memiliki niat membunuh. Jadi Xiaoyan tidak perlu berbicara kasar. Kamu menyelamatkan labu anggur lelaki tua ini. Jadi lelaki tua ini memutuskan untuk membuatmu tetap aman di sini. Ucap lelaki tua itu. Senior sangat kuat. Mengapa Anda tidak ikut bersamaku dan bergabung dengan dunia sensi? Bagaimanapun tempat ini sudah diambang kehancuran. Ucap Xiaoyan. Itu benar. Dunia luas ini akan segera menghilang. Tetapi dunia luas ini adalah rumahku. Aku sudah hidup terlalu lama. Bahkan jika aku mati, setidaknya aku tidak mati di tangan orang lain. Jadi tidak buruk jika aku terkubur di tempat tinggalku sendiri. Ucap lelaki tua itu menolak undangan Xiaoyan. Xiaoyan yang mendengar kata-kata itu berhenti sejenak lalu mengangguk dengan ringan. Ini adalah rasa hormat yang dia tunjukkan untuk orang kuat. Lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke avatar Yuan Shen saat berkata, "Teman kecil, bagaimana kamu mendapatkan tubuh Yuan Shen?" Tanya lelaki tua itu. "Aku merebut tubuhnya secara paksa." Ucap Xiaoyan tidak menyembunyikannya. Sungguh mengejutkan. Mungkin ini adalah kasus pertama sejak di zaman kuno. Kamu benar-benar luar biasa. Orang tua ini memujimu. Ucap lelaki tua itu. Senior terlalu memuji. Untuk bisa mendapatkannya aku nyaris mati berkali-kali. Ucap Xiaoyan. Teman kecil, ada kalimat yang mungkin membuatmu tidak senang. Memang benar bahwa Yuan Shen sangat kuat. Tetapi jika kamu ingin melindungi duniamu, hanya satu Yuan Shen saja tidak cukup. Kamu harus tahu bahwa perang di masa lalu bahkan seluruh klan Yuan Shen mati dikalahkan. Ucap lelaki tua itu menghela nafas. Meskipun kenyataan sangat kejam, tetapi aku tidak akan menyerah pada kenyataan. Bahkan jika lawannya sangat kuat, aku masih harus berjuang untuk dunia sensiku. Ucap Xiaoyan melihat langit. Dunia luas sudah mereka hancurkan. Dan selanjutnya adalah dunia sensi. Jika aku mengatakan bahwa hasilnya tidak akan bisa diubah, apakah kamu percaya? Ucap lelaki tua itu. Jika itu masalahnya, apa gunanya Zuzang dan Shizun melakukan semua ini? Aku percaya bahwa masih banyak hal yang belum aku ketahui. Ucap Xiaoyan menolak pendapat lelaki tua itu. Lebih baik jika kamu tidak percaya padaku. Orang tua ini berharap kamu bisa berhasil. Dan aku harap kamu bisa melindungi duniamu. Ngomong-ngomong, kamu masih harus menyelesaikan satu orang yang sedang menuju ke sini untukmu. Setelah kamu menyelesaikannya, aku akan menunjukkan jalan yang mungkin berguna untukmu. Ucap lelaki tua itu sambil tersenyum. Setelah berbicara, sosoknya duduk dan menyesap labu anggur di tangannya.
Xiaoyan mengangguk kemudian berbalik melihat pelangi panjang berlari kencang. Nafas ini, mungkinkah orang ini juga pewaris Zuzang? Ucap Xiaoyan merasakan aura yang terkait dengannya. Sepertinya orang ini juga memiliki banyak warisan Zuzang. Ucap Xiaoyan lagi sedikit menyipit. Pelangi panjang itu semakin dekat dan dekat, di mana ia lewat benar-benar menghancurkan kekosongan. Xiaoyan bisa merasakan bahwa orang yang datang kali ini tidak lebih lemah dari Jin Wuye. Ketika sosok itu sudah 100 kaki jauhnya di kekosongan di atas kepala Xiaoyan hancur seketika. Dan kemudian dia melihat telapak tangan besar jatuh dari atasnya. Tetapi bagi Yuan Shen trik semacam ini hanyalah sebuah ujian. Yuan Shen mengangkat tangannya melemparkan pukulannya tanpa ragu-ragu, menghancurkan tangan besar itu menjadi partikel kecil. Di sisi lain kecepatan pelangi panjang di ujung jauh juga dipercepat lagi, dan sosoknya menghilang secara langsung. Pada saat yang sama avatar Yuan Shen juga menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya keduanya muncul secara bersamaan di kekosongan lain. Tanpa peringatan apapun dua pukulan dari keduanya terbanting dengan keras. Tiba-tiba kekosongan di sekitarnya sekali lagi runtuh seperti gempa bumi. Hanya pada saat ini semua orang bisa dengan jelas melihat sosok yang datang. Ini sebenarnya Luo Tian, orang yang membuat gelombang besar di tanah hukuman dewa 1000 tahun yang lalu. Ucap terkejut Li Zu. Qiuye dan Fang Yi juga menatap satu sama lain. Mereka berkata, "Aku ingat bahwa pada saat itu Luo Tian masih dewa pertempuran. Sekarang dia sudah menjadi eksistensi kaisar abadi. Tingkat pertempuran semacam ini masih bukanlah sesuatu yang bisa kami tanggung. Jika kita bertindak, kita tidak hanya gagal membantu Tuan Xiaofeng, tetapi justru akan membebaninya." Ucap Qiuye dan Fang Yi. Pada saat ini pertempuran antara Yuan Shen dan Luo Tian masih menemui jalan buntu untuk beberapa saat. Setelah jeda singkat, keduanya melepaskan diri kemudian melancarkan serangan lagi. Bayangan tinju yang padat menyebabkan kekosongan di sekitarnya runtuh terus-menerus. Pertempuran antara keduanya sama-sama tidak menggunakan Douki, dan sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisiknya sendiri untuk bertarung. Namun Xiaoyan segera menemukan bahwa lengan kanan Luo Tian memang milik Zuzang. Pada saat ini 5 jari Luo Tian mengepal seolah-olah dia sedang mengumpulkan kekuatan yang cukup. Saat berikutnya lengan Luo Tian bergetar kemudian melesat ke arah Yuan Shen. Yuan Shen juga tersenyum dingin lalu melesat menjemput pukulan Luo Tian. Setelah kedua pukulan ini bertabrakan lagi, keduanya sama-sama terpental dan menstabilkan tubuhnya. Ledakan lengan dewa. Ucap Yuan Shen, sosoknya tersapu lagi. Dia tidak ingin berlarut-larut dalam pertempuran di dunia luas ini. Oleh karena itu Yuan Shen berniat untuk mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Lengan dewa 7 penghancur. Langkah pertama, teriak Luo Tian. Setelah berbicara, hantu besar muncul dari langit menuju ke arah Yuan Shen. Dengan ledakan keras, kedua kekuatan saling menghancurkan satu sama lain. Hantu itu sangat besar sehingga Yuan Shen terlihat seperti semut di kakinya. Meridian emas Yuan Shen melonjak dan pukulannya juga dilepaskan dengan kekuatan yang menakutkan. Tiba-tiba kaki raksasa itu terguncang ke belakang. Luo Tian yang berdiri dengan tangan di belakang menyipitkan matanya menatap Yuan Shen. Dia belum pernah melihat Yuan Shen dalam ingatannya. Tetapi ucapan Yuan Shen membuatnya sangat gelisah. Baginya Yuan Shen bukan pewaris Zuzang. Jadi mengapa dia tahu tentang ledakan lengan dewa? Yang membuat Luo Tian sangat bingung. Tidak peduli siapa kamu. Karena kamu berani menyakiti guruku, kamu akan mati. Lengan dewa 7 penghancur. Langkah kedua, ucap suara serak Luo Tian. Segera setelah itu bayangan raksasa di kehampaan mendapatkan kekuatannya lagi. Langkah ini lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi sosok Luo Tian juga sedikit gemetar. Jelas saat ini Luo Tian sendiri juga berada di bawah tekanan besar. Menarik, gunakan semua keahlianmu. Aku ingin melihat seperti apa bakat yang dimiliki murid Jin Wuye. Ucap Yuan Shen tersenyum. Dengan keras suara tumpul menyebar. Tetapi bayangan raksasa itu hanya sedikit terguncang. Yuan Shen melesat lagi memberikan pukulan keduanya yang lebih kuat. Baru saat itulah raksasa Luo Tian terhuyung-huyung ke belakang dan dikalahkan lagi. Sungguh mengejutkan. Aku tidak menyangka masih ada orang kuat di selokan seperti tanah hukuman dewa. Masih terlalu dini bagimu untuk bangga. Ini baru 2 langkah dari 7 dewa penghancurku. Selanjutnya aku ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa menahan langkah berikutnya. Langkah ketiga,
Ucap Luotian meraung. Bayangan raksasa yang diguncang Yuansen tiba-tiba bangkit lagi dan menginjak Yuansen dengan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Teman kecil, jika kamu membutuhkan bantuan, jangan segan untuk berbicara dengan orang tua ini. Menghadapi bocah bau seperti itu bukanlah masalah besar. Ucap lelaki tua itu sambil minum labu anggur dengan santai. Terima kasih atas tawaran senior, tetapi aku harus menyelesaikannya sendiri. Senior jangan khawatir, karena aku bahkan bisa mengalahkan gurunya, tentu saja aku bisa mengatasi muridnya. Ucap Xiaoyan tersenyum. Kali ini Yuansen tidak menunggu raksasa dewa penghancur tiba. Sosoknya naik ke udara membombardir raksasa itu menggunakan tinjunya. Luotian menggertakkan giginya. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun doki pada tubuh Yuansen, yang membuat Luotian tidak bisa menebak kekuatan yang dimiliki Yuansen. Dan dia belum pernah bertemu siapapun yang bisa menahan langkah ketiganya. Jadi langkah ketiga ini pertama kali ia pamerkan. Meskipun kekuatan setiap langkah dari 7 dewa penghancur berlipat ganda, tetapi persyaratannya juga sangat tinggi. Luotian sudah mulai merasa tidak nyaman. Dia tahu kondisi kesehatannya saat ini. Setelah dia meninggalkan altar, tidak ada suplai darah, dan fungsi tubuhnya akan membusuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Begitu darahnya habis, bahkan Rana Dewa pun juga bisa melenyapkannya. Tapi Jenuye dalam masalah. Sebagai muridnya, Luotian harus datang ke sini untuk menyelamatkannya. Luotian tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan orang kuat seperti Yuansen. Langkah ketigamu sudah berakhir. Gunakan semua energimu yang tersisa. Aku tahu kamu masih memiliki reservasi. Kamu juga memiliki begitu banyak warisan Susang. Jika hanya itu kekuatanmu, maka agak terlalu mengecewakan. Ucap Yuansen. Kata-kata Xiaoyan tidak diragukan lagi memprovokasi kemarahan Luotian, yang membuatnya meraung gila. Langkah keempat. Ucap Luotian tidak peduli lagi akan konsekuensinya. Pada saat yang sama, Luotian memuntahkan seteguk darah besar. Dilihat dari penampilannya, langkah keempat ini sudah mencapai batasnya. Lihatlah kondisimu yang sedang terluka parah. Bagaimana kamu akan bertarung melawanku? Ucap Yuansen menggelengkan kepalanya. Menghadapi raksasa terakhir, Luotian tidak ada ketegangan sama sekali. Yuansen mengambil satu langkah ke depan, kemudian sosoknya menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya dia muncul tepat di depan raksasa dewa penghancur. Jika ini kekuatan sejatimu, maka semuanya akan berakhir di sini. Ucap Yuansen memberikan pukulan sederhana, tetapi pukulan yang menyapu penuh dengan kehancuran yang tak ada habisnya. Dan bayangan raksasa itu menyebar di bawah keterkejutan Luotian. Ini tidak mungkin. Mungkinkah Anda juga kaisar abadi? Hanya menggunakan kekuatan fisik bisa menghancurkan langkah keempatku dengan begitu mudah. Ucap Luotian, ekspresi wajahnya menjadi pucat. Wajahnya penuh ketakutan saat menatap sosok Yuansen di depannya. Luotian tahu bahwa dia bukan tandingannya. Selain itu dia tidak bisa memahami Yuansen di depannya. Dan Luotian tahu bahwa jika dia terus bertarung, dia akan benar-benar mati di sini. Apalagi pihak lain juga menyadari tentang warisan Susang. Luotian bahkan lebih tidak mau mendedikasikan warisannya kepada orang lain. Memikirkan ini, Luotian segera berbalik melarikan diri. Pada saat yang sama dia mengeluarkan batu giok di tangannya lalu menghancurkannya. Dalam pertempuran seperti ini dia hanya bisa memberitahu pemimpin aliansi abadi. Apakah kamu ingin melarikan diri? Kamu dapat pergi dari sini, tetapi kamu harus meninggalkan warisan Susang. Ucap Yuansen. Setelah berbicara, sosoknya berubah menjadi bayangan dan dia segera menyusul Luotian. Melihat Yuansen yang muncul di depannya, wajah Luotian muram. Dia mengangkat tangannya memberikan pukulan. Avatar Yuansen juga meninju, tetapi pada saat berikutnya Luotian terkejut. Pada saat ini dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat seluruh lengan kanannya lenyap. Itu berubah menjadi aliran cahaya yang terkelupas dari tubuhnya dan tersapu ke arah lain. Arah yang ditunjuk terdapat sosok ramping yang berdiri di sana dengan tenang. Sosok ini tidak lain adalah Xiaoyan yang asli. Xiaoyan yang berdiri di ujung jauh perlahan mengangkat tangan kanannya. Lengan kanannya menghilang secara langsung kemudian digantikan oleh lengan dewa. Tidak diragukan lagi, saat ini Xiaoyan sudah memiliki 2 lengan dewa. Kekuatan lengan dewa adalah mereka dapat mengumpulkan energi selama serangan, kemudian mengubahnya menjadi kekuatan yang sangat kuat. Jika itu 2 lengan dewa, maka efeknya akan sangat berbeda.
Namun itu hanya warisan pertama yang direbut dari Luo Tian. Xiaoyan bisa merasakan bahwa Luo Tian masih memiliki banyak lagi. Pada saat ini ekspresi terkejut Luo Tian berubah menjadi ekspresi kepanikan. Lengan kanannya sudah diambil Xiaoyan. Jadi Luo Tian menggunakan lengan kirinya untuk memblokir pukulan Yuan Shen. Tepat saat berikutnya lengan kiri Luo Tian retak dan segera seluruh lengan kirinya meledak. Pada saat ini Luo Tian menghentakkan kakinya dengan keras. Tubuhnya terus tersapu ke belakang. Pada saat yang sama daging dan darah dari lengannya yang hancur dipadatkan kembali. Di antara daging dan darah yang kabur, lengan Luo Tian terlahir kembali. Tetapi tanpa lengan dewa bagaimana dia bisa menandingi Yuan Shen? Luo Tian tahu bahwa sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari sini. Bagaimanapun Yuan Shen tidak kalah darinya dalam hal kecepatan, yang membuat mentalitas Luo Tian mengalami perubahan besar. Dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya, tetapi saat ini tidak ada waktu baginya untuk bertanya-tanya. Karena apakah dia bisa bertahan sekarang adalah sebuah pertanyaan. Meskipun Luo Tian memberitahu pemimpin Jin Taiwei, tetapi itu masih perlu waktu sebelum tiba. Pada saat ini Luo Tian buru-buru mengeluarkan kristal di tangannya. Ketika dia menghancurkannya, tiba-tiba sesosok menghilang secara langsung. Dan bahkan nafasnya tidak dapat dirasakan sama sekali. Melihat ini, Xiaoyan juga mengagumi metode yang dimiliki aliansi abadi. Matanya sedikit menyipit. Avatar Yuan Shen juga berhenti mengejar. Orang tua yang memegang labu anggur itu sedikit bingung. Dia tertegun sejenak kemudian bertanya kepada Xiaoyan, "Mengapa kamu tidak mengejar? Apakah teman kecil berencana untuk membiarkannya pergi?" Tanya lelaki tua itu. Xiaoyan tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Dia tidak lari. "Kenapa aku harus mengejar?" ucap Xiaoyan. Lelaki tua itu langsung menatap Xiaoyan dengan penuh minat. "Jadi kamu sudah menyadarinya?" Orang itu menggunakan kristal ajaib penghalang ilahi yang dapat mengisolasi nafas dan bentuk tubuhnya. "Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu bahwa dia masih di sana?" ucap lelaki tua itu sangat terkejut. Lagi pula hal-hal yang bukan miliknya masih ada di tubuhnya. "Aku secara alami bisa merasakannya," ucap Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. "Benar saja, aku lupa bahwa kamu adalah reinkarnasi dari hantu licik yang suka mempermainkan orang," ucap lelaki tua itu. "Sepertinya senior juga telah ditipu," ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Orang tua itu tidak senang ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia dengan cepat menyelamatkan wajahnya dan menyangkal. Itu tidak mungkin. Orang macam apa dia untuk bisa mempermainkan orang tua ini? "Kamu hanya mengatakan tentang mimpi," ucap orang tua itu. "Hahaha, tentu saja, tentu saja. Senior terlihat seperti orang pintar. Bagaimana bisa ditipu oleh orang lain?" ucap Xiaoyan tersenyum tanpa berdebat. Wajah lelaki tua itu tiba-tiba memerah, dan kata-katanya seolah-olah dibuat sendiri. Setelah dia selesai berbicara, sosok Xiaoyan bergerak menyapu ke depan. Meskipun Luo Tian yang bersembunyi di balik kristal penghalang ilahi tidak dapat dilihat, tetapi dia juga tidak dapat menjauh. Dengan kata lain, Luo Tian seperti terpenjara sampai pemimpin aliansi abadi tiba. Pada saat ini Xiaoyan terus mendekat, yang membuat Luo Tian gemetar. Dari kejauhan mata Xiaoyan tertuju padanya, seolah Xiaoyan bisa melihatnya. Meskipun fakta Xiaoyan tidak bisa melihat, tetapi tatapan Xiaoyan membuatnya berkeringat dingin. Xiaoyan terus berjalan mendekat dan pada akhirnya dia hanya berjarak beberapa kaki di depan Luo Tian. "Mengapa kamu memiliki begitu banyak warisan susah?" ucap Xiaoyan membuka mulutnya, yang membuat Luo Tian semakin ketakutan. Namun kristal penghalang ilahi seperti kotak transparan. Luo Tian bisa melihat mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat atau mendengarkannya. Jadi bahkan jika Luo Tian berbicara, Xiaoyan tidak dapat mendengarkannya. Tetapi Luo Tian dapat mendengar kata-kata Xiaoyan. "Kamu seharusnya menjadi pewaris terkuat di aliansi abadi," ucap Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kamu seharusnya menjadi pewaris terkuat di aliansi abadi. Namun melihat dari penampilanmu sepertinya kamu tidak bisa mengendalikan lebih banyak lagi, ucap Xiaoyan. Setelah beberapa saat Xiaoyan masih tidak mendengar jawaban dari Luo Tian.
Jadi Xiaoyan berhenti bertanya seperti orang bodoh. Kalau begitu ayo dimulai dari kaki kanan terlebih dahulu, ucap Xiaoyan. Luo Tian terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Segera dia menundukkan kepalanya hanya untuk melihat kaki kanannya menggeliat, seolah menghasilkan kecerdasan. Kaki kanannya dilucuti dari dagingnya lalu tersapu menuju Xiaoyan. Di sisi lain kaki kanan Xiaoyan berubah menjadi kabut darah, kemudian digantikan dengan kaki Zusang. Pada saat ini Luo Tian menatap Xiaoyan dengan sangat ngeri, bahkan lebih ketakutan daripada saat menatap Yuan Shen. Bagaimana dia bisa mengambil warisan dari udara tipis? Ini benar-benar tidak mungkin. Ucap Luo Tian ekspresinya menjadi sangat pucat. Selanjutnya adalah kaki kirinya. Ucap Xiaoyan terus berbicara. Luo Tian menundukkan kepalanya lagi, melihat kaki kirinya mengelupas dan berlari ke arah Xiaoyan di depannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dia bisa melakukan ini? Mungkinkah dia reinkarnasi nyata Zusang? Ucap Luo Tian meraung kesakitan. Kedua mata Luo Tian merah. Bahkan jika ada kemarahan yang tak ada habisnya atau keengganan yang ekstrim itu tidak berguna. Xiaoyan secara paksa merebut kembali warisan Zusang, yang menyebabkan vitalitas Luo Tian rusak parah saat ini. Siapa sebenarnya dia? Aku tidak percaya dia reinkarnasi Zusang. Berita mengatakan bahwa reinkarnasi asli Zusang telah mati dalam pertempuran bintang Hongmeng. Sejauh yang aku tahu namanya adalah Xiaoyan. Dan wajah ini tidak terlihat sama seperti di gambar itu. Mungkinkah Xiaoyan di bintang Hongmeng bukan reinkarnasi asli Zusang, melainkan yang asli adalah Xiaofeng? Ucap Luo Tian tampak sangat ganas. Sosoknya melintas keluar dari kristal penghalang ilahi. Dia sudah tidak peduli lagi dengan kehidupannya. Jika dia kehilangan semua warisannya maka tidak ada artinya lagi dia hidup. Luo Tian mengambil kembali kristal penghalang ilahi dan muncul di hadapan semua orang lagi. Dia memandang Xiaoyan dengan marah. Tetapi menjadi gila hanya membuatnya bodoh. Tinju Luo Tian terus mengencang dan giginya terkatup. Matanya yang merah terlihat sangat menakutkan. Apakah kamu reinkarnasi dari Zusang? Tanya Luo Tian. Xiaoyan melihat Luo Tian yang muncul di depannya lalu mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Kamu tidak mungkin reinkarnasinya. Reinkarnasi Zusang telah mati di bintang Hongmeng. Bagaimana kamu bisa menjadi reinkarnasi Zusang? Ucap Luo Tian tidak bisa mengendalikan emosinya. Pertempuran di bintang Hongmeng memang membunuhku. Namun untungnya aku tidak mati dan hidup kembali. Aku benar-benar minta maaf karena mengecewakanmu. Ucap Xiaoyan menjawab sambil tersenyum. Mustahil. Sejauh yang aku tahu reinkarnasi dari Zusang bernama Xiaoyan. Kamu hanya seorang murid yang bernama Xiaofeng dari Aliansi Abadi. Dan kamu telah bergabung dengan Aliansi Abadi sangat awal. Jika kamu adalah reinkarnasi dari Zusang, mengapa aku tidak menyadarinya? Ucap Luo Tian terus mengaum. Dia memiliki terlalu banyak keraguan di hatinya. Dan dia harus mencari tahu apapun yang terjadi. Xiaoyan menghela nafas. Kemudian menyentuh wajahnya dan perlahan-lahan merobek wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mengungkapkan wajah aslinya. Yang jauh lebih tampan dibandingkan dengan wajah Xiaofeng. Ini, bagaimana kamu melakukannya? Bahkan jika wajahmu berubah, bagaimana auramu juga berubah. Ucap Luo Tian dengan suara serak. Selama pemikiran tidak putus asa selalu ada lebih banyak cara daripada kesulitan. Tetapi setelah aku melihatmu, aku akhirnya mengerti mengapa Jin Wuye ingin aku bergabung dengannya. Ternyata Jin Wuye juga menciptakan bidak catur. Sayang sekali Jin Wuye tidak mengetahuinya dengan baik. Lawan dalam permainan catur ini adalah Zusang. Meskipun aku adalah reinkarnasinya, aku masih harus mengaguminya. Dari segi tata letaknya jika dibandingkan dengan Jin Wuye, maka Jin Wuye hanya bisa dianggap dangkal. Melenyapkan reinkarnasinya dan menciptakan Zusang baru. Aku harus mengatakan ide seperti itu cukup berani. Tetapi yang palsu akan selalu palsu. Sebenarnya kamu tidak bodoh. Kamu hanya mengambil jalan yang salah. Ucap Xiaoyan kepada Luo Tian. Luo Tian ingin membuka mulutnya. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyangkal kalimat Xiaoyan. Xiaoyan menatap Luo Tian dengan dingin. Sedangkan untuk Luo Tian ekspresinya berangsur-angsur berubah dari tertegun menjadi tumpul. Faktanya dia sudah membayangkan hari ini akan datang. Dan dia bahkan telah memikirkannya berkali-kali. Dia sudah lama berhenti di tahap ini dan tidak bisa lagi mengendalikan warisan Zusang. Tetapi ketika dia ingin membuka haluan, dia sudah tidak bisa berbalik. Dia sudah memulai jalan ini.
Ketika dia ingin kembali, dia menyadari bahwa ini sudah menjadi jalan yang tidak dapat kembali. Jinwoo memberinya harapan tinggi dan memberinya sumber daya yang besar. Awalnya Luo Tian memenuhi harapan. Dengan warisan Zhu-Sang, dia pernah menjadi yang terkuat di aliansi abadi selain pemimpin aliansi. Namun ketika warisan semakin banyak dan kekuatannya semakin kuat, serangan balik dimulai. Dari berhemat ke boros dan dari boros ke berhemat. Jika Luo Tian menyerahkan warisannya, dia akan menjadi tidak berharga. Dan Jinwoo tidak akan mengizinkannya. Jika Luo Tian secara paksa melakukannya, maka Jinwoo akan langsung membunuhnya. Luo Tian tidak punya pilihan. Bahkan jika dia tahu bahwa ini adalah jalan yang tidak mungkin berhasil sama sekali. Jangan khawatir. Setelah kamu mengembalikan semua warisan Zhu-Sang, aku tidak akan membunuhmu. Kamu hanya bidak catur Jinwoo. Tidak masuk akal untuk membunuhmu atau tidak. Ucap Xiaoyan dengan tenang. Mata Luo Tian berangsur-angsur redup dengan kata-kata Xiaoyan. Dan ini adalah akhir dari masalah. Dia tidak punya modal untuk melawan. Meskipun momen ini sangat menyedihkan, tetapi hatiku merasakan kenyamanan. Mungkin itu karena aku terlalu lama hidup dalam kegelapan. Dan hari ini aku, Luo Tian, akan keluar dari kegelapan. Melepaskan status Zhu-Sang. Melepaskan semua penderitaan. Dan melepaskan rasa sakit yang selama ini aku rasakan. Sekarang aku sadar bahwa menjadi status Zhu-Sang merupakan ide gila yang tidak mungkin. Gila membayangkan bahwa aku berpikir bisa menjadi Zhu-Sang. Menguasai seluruh 3.000 dunia. Seperti yang kamu katakan bahwa yang palsu tetaplah palsu. Delusi hanya bisa membuat orang menjadi gila. Ucap Luo Tian. Setelah berbicara, mata kanan Luo Tian terbang keluar. Diikuti oleh kerangka batang tubuhnya, semua warisan yang dimiliki Luo Tian dipindahkan ke Xiaoyan. Pada saat ini kedua belah pihak terbungkus darah. Xiaoyan merasakan penguatan daging sementara Luo Tian merasakan penurunan ki dan darah. Wajah Luo Tian pucat, yang benar-benar kesedihan dalam kesedihan. Mata Luo Tian sudah kehilangan kecemerlangan. Darahnya tiba-tiba bergulir dan tubuhnya membengkak. Jelas bahwa saat ini dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi pada saat ini avatar Yuan Shen muncul mengulurkan tangannya untuk memegang bahu Luo Tian. Beri aku sedikit martabat. Mati adalah tujuan terbaikku sekarang. Ucap Luo Tian. Pada saat ini Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Memandang Luo Tian saat berkata, demi merebut tubuh warisan Zhu-Sang, kamu telah melakukan banyak dosa dalam hidupmu. Dan terlalu murah bagimu untuk mati seperti ini. Mengapa kamu tidak menjadi bawahanku dan berjuang lagi untuk dunia sensi? Ucap Xiaoyan. Berjuang untuk dunia sensi? Tanpa warisan Zhu-Sang, aku bukanlah siapa-siapa. Aku hanya akan menjadi seekor semut kecil. Apa yang bisa aku lakukan untuk bertarung? Ucap Luo Tian. Mampu memiliki begitu banyak warisan, tidak ada keraguan tentang bakatmu. Bagaimanapun warisan adalah kekuatan orang lain. Karena tidak ada lagi, maka mulailah dari awal. Ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, avatar Yuan Shen menarik kembali tangannya dari bahu Luo Tian. Dia tidak menghentikan Luo Tian lagi. Jika kamu rela mati di sini, maka aku tidak akan menghentikanmu. Jika hatimu mati, tidak ada gunanya hidup. Namun aku berharap kamu dapat memahami bahwa kehilangan warisan tidak berarti kehilangan kekuatan. Yang hilang bukanlah warisan, tetapi kepercayaan diri. Ucap Xiaoyan. Mendengar ini Luo Tian menjadi sedikit lunak. Dan nafasnya mulai stabil. Sementara mereka terus berbicara, lelaki tua di ujung yang jauh berjalan mendekat ke arah Xiaoyan. Teman kecil, ada aura kuat yang datang ke sini. Dan itu akan tiba dalam waktu kurang dari 3 hari. Ucap lelaki tua itu. Mendengar ini Xiaoyan mengerutkan kening. Dia buru-buru memanggil tahanan roh agar membuka peta langit berbintang. Memang benar Xiaoyan melihat titik merah di langit berbintang. Melihat peta langit berbintang, Luo Tian perlahan mengangkat kepalanya dan berkata dengan lemah. Dia adalah pemimpin aliansi abadi. Ucap Luo Tian. Pemimpin aliansi abadi? Ucap terkejut Xiaoyan. Xiaoyan belum pernah melihat sosok pemimpin aliansi abadi. Dan kekuatannya pasti lebih tak tertandingi. Bagaimanapun orang yang dapat mengendalikan seluruh aliansi abadi pastilah sangat kuat. Apakah kamu tahu kekuatan seperti apa dia? Tanya Xiaoyan kepada Luo Tian. Luo Tian perlahan menggelengkan kepalanya lalu menjawab. Meskipun aku telah dikalahkan, tetapi aku tidak bisa mengkhianati mereka. Keluarga Jin telah memberiku segalanya. Ucap Luo Tian.
Mendengar ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria yang sepertinya memiliki sedikit darah ini sebenarnya orang yang setia. Teman kecil, bisakah kamu mendengarkanku? Ucap lelaki tua itu. Xiaoyan menoleh untuk melihat lelaki tua yang sedang mengocok labu anggur. Senior, mari kita bicarakan, ucap Xiaoyan. Meskipun kekuatan orang tua ini telah banyak menurun, tetapi dari nafas ini aku dapat menilai bahwa orang yang datang juga seorang kaisar abadi. Tetapi tidak seperti dua abadi semu yang kamu lawan sebelumnya. Orang ini adalah kaisar abadi sejati. Aku hanya tidak tahu apakah dia adalah langkah pertama dari kaisar abadi atau apakah dia lebih kuat, ucap orang tua itu. Xiaoyan tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Kaisar abadi semu, langkah pertama kaisar abadi, ucap Xiaoyan. Jika itu adalah langkah pertama dari kaisar abadi, aku dapat melindungimu dengan aman. Tetapi jika dia adalah langkah kedua dari kaisar abadi, maka bersiaplah untuk mati secara massal di sini, ucap orang tua itu tidak menyombongkan diri. Alis Xiaoyan sedikit berkerut. Pertempuran dengan pemimpin aliansi abadi saat ini sepenuhnya bukan dalam rencananya. Tepatnya jika bukan karena Luo Tian ini, Xiaoyan mungkin masih punya cukup waktu untuk pergi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Tian akan menjadi variabel dalam rencana Xiaoyan. Senior, sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda ingin menunjukkanku jalan, ucap Xiaoyan. Jalan apa yang kamu inginkan? Tanya lelaki tua itu. Jalan melarikan diri, ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Lelaki tua itu baru saja menyesap anggur dan menyemprotkannya dalam sekejap. Kamu ingin melarikan diri? Ucap orang tua itu sedikit terkejut. Xiaoyan mengangguk dengan sangat serius. Kamu benar-benar mengucapkan kata-kata paling pengecut dengan nada paling serius, ucap lelaki tua itu. Jika kita tidak melarikan diri, apakah kita harus menunggu untuk mati di sini? Ucap Xiaoyan berterus terang. Setelah berbicara, lelaki tua itu mengacukan jempol pada Xiaoyan. Orang tua itu memegang dagunya menunjukkan bahwa dia sedang berpikir keras. Aku sekarang ingat, masih ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Tapi, ucap lelaki tua itu mengerutkan kening. Senior, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa sulit perjalanan ini, junior tidak akan takut, ucap Xiaoyan. Bukan itu masalahnya. Yang paling penting adalah bahwa aku hanya mendengar tentang jalan ini. Apakah itu benar ada atau tidaknya, aku khawatir itu belum diverifikasi, ucap lelaki tua itu. Mendengar ini, Xiaoyan hampir memuntahkan seteguk darah. Xiaoyan tidak berdaya. Bahkan jika ini tidak mungkin, tetapi dia harus mencobanya daripada tidak melakukan apa-apa. Jalan apa yang dikatakan senior itu? Tanya Xiaoyan. Sejauh yang aku tahu, jalan ini ada di tempat tersembunyi dewa. Tetapi kamu juga harus tahu bahwa ada total 4 tempat tersembunyi di tanah hukuman dewa ini. Yang mana jalan keluarnya masih menjadi pertanyaan, ucap lelaki tua itu. Tempat tersembunyi para dewa, ucap Xiaoyan, dan lelaki tua itu mengangguk. Bukankah kamu pernah memasuki tempat tersembunyi di langit berbintang barat laut sebelumnya? Sekarang kamu dapat mengecualikannya, sehingga kamu dapat memilih salah satu dari 3 lainnya. Jika kamu beruntung, kamu mungkin memenangkan lotre hanya sekali masuk, ucap orang tua itu tersenyum. Bagaimana jika kami tidak beruntung? Ucap Xiaoyan. Jika kamu tidak beruntung, kamu harus lari ke dunia tempat tersembunyi lainnya. Tetapi hal ini bukan yang paling dikhawatirkan. Yang mesti kamu khawatirkan adalah apakah rumor jalan keluar itu benar atau tidak, ucap lelaki tua itu dengan senyum lebar di wajahnya, seolah-olah menganggapnya sangat menarik. Aku selalu merasa bahwa cara ini tidak bisa diandalkan. Apakah tidak ada cara lain? Tanya Xiaoyan memandang lelaki tua itu dengan jijik. Tentu saja cara lainnya adalah pergi ke langit berbintang teratas yang mengarah langsung ke aliansi abadi, ucap lelaki tua itu tertawa. Sepertinya aku masih harus bertarung memasuki tempat persembunyian para dewa ini, ucap Xiaoyan dengan suram. Setelah Xiaoyan melirik lelaki tua itu, dia segera melambaikan tangannya, memanggil semua orang bersama-sama dan meminta tahanan roh untuk membuka lubang cacing. Setelah itu semua orang mengikuti Xiaoyan ke lubang cacing menuju ke tempat persembunyian para dewa terdekat. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya.
Sepertinya aku masih harus berjudi memasuki tempat persembunyian para dewa ini, ucap Xiaoyan dengan suram. Setelah itu Xiaoyan melambaikan tangannya, memanggil semua orang dan meminta tahanan roh membuka lubang cacing. Di bawah perintah Xiaoyan, tahanan roh tidak berani menunda. Segera dia melakukan seperti yang diinginkan Xiaoyan. Setelah beberapa saat, semua orang mengikuti Xiaoyan memasuki lubang cacing, menuju ke tempat persembunyian para dewa terdekat. Adapun Luo Tian, dia tidak pergi dari sini dan tidak berniat meninggalkan tempat ini. Sampai 3 hari kemudian, sosok Jin Tewei akhirnya muncul di hadapan Luo Tian. Ikuti aku, ucap Jin Tewei. Luo Tian tidak berani membantah dan keduanya berubah menjadi pelangi panjang. Tujuan pertama Jin Tewei tidak untuk mengejar Xiaoyan. Sebaliknya dia ingin membebaskan Jin Wuye dari segel terlebih dahulu. Bagaimanapun Jin Wuye adalah anaknya dan itu adalah hal yang terpenting untuk melindungi anaknya. Pada saat ini Jin Wuye yang disegel di langit berbintang tidak dapat bergerak sama sekali. Sampai sebuah kekuatan besar dari Jin Wuye tersapu menghancurkan semua segel itu. Mata Jin Wuye merah dan dia buru-buru berlutut di depan Jin Tewei. Lagi pula ini bukan salahmu. Orang itu bukan lawanmu, ucap Jin Tewei. Ayah, dia adalah reinkarnasi dari Zusang, ucap Jin Wuye. Aku sudah menebaknya. Orang ini ditutupi oleh metode rahasia. Kamu secara alami tidak akan mengenalinya. Sekarang semua warisan Luo Tian telah diambil. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali jika dia generasi nyata Zusang, ucap Jin Tewei. Mendengar ini Jin Wuye memandang Luo Tian dengan tajam. Kamu memiliki banyak warisan dari Zusang, tetapi kamu masih tidak bisa mengalahkannya. Sungguh sia-sia, ucap Jin Wuye menampar Luo Tian dengan sangat keras. Jin Tewei berdiri dengan tangan di belakang tetapi tidak menghentikannya. Ayah, jangan biarkan mereka melarikan diri. Jika dia dibiarkan tumbuh lagi, dia pasti akan menjadi duri dalam daging aliansi abadi kita, ucap Jin Wuye segera menatap Jin Tewei. Mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Ayo bergerak, ucap Jin Tewei. Jin Wuye mengangguk, kemudian keduanya berubah menjadi pelangi panjang mengabaikan Luo Tian yang terluka parah. Menurut pendapat mereka, Luo Tian tidak berbeda dari kematian. Dalam kehampaan, Luo Tian menunjukkan senyum masam. Dia tidak pernah berpikir akan dibuang dengan cara menyedihkan seperti ini. Namun Luo Tian tidak menyalahkan keadaan dan tidak ingin berjuang lagi. Itu karena dia merasa bahwa tidak ada artinya lagi berjuang. Matanya tertutup lalu sosoknya mengambang di kehampaan ini. Meskipun dia belum mati, tetapi dia merasa tidak ada perbedaan antara saat ini dan kematian. Luo Tian, duniamu sungguh menyedihkan, ucap Luo Tian tertawa sedih. Dan dengan sedih menertawakan dirinya sendiri yang telah ditinggalkan setelah kehilangan segalanya. Di mata Jin Wuye, Luo Tian sudah seperti sepotong sampah yang tidak layak digunakan. Dari awal hingga akhir dia hanya bidak catur bagi Jin Wuye. Jika dia berhasil, dia akan digunakan oleh aliansi abadi sebagai senjata. Jika dia gagal, dia akan ditinggalkan sebagai sampah. Luo Tian tidak punya teman dalam hidupnya. Karena Luo Tian tidak ragu untuk membunuh segalanya untuk kekuatannya. Luo Tian terus mengambang di kehampaan untuk waktu yang lama. Dia bahkan tidak tahu sudah berapa lama dia hanyut di suatu tempat. Tetapi pada saat ini kekuatan hisab tiba-tiba menyapu menghilangkan sosoknya sepenuhnya. Terlihat seorang lelaki tua dengan tampilan seperti kerangka muncul di depannya. Tubuh putra ini akan mati. Dan itu cocok untuk mewarisi keadaan ekstrim Taoisme lelaki tua ini. Mulai saat ini kamu akan menjadi muridku. Biarkan guru menggali kuburan untukmu terlebih dahulu. Kamu akan mati selama ribuan tahun dan kemudian guru akan menggalimu keluar. Untuk mewarisi kekuatanku, hukumannya adalah mati dulu. Hanya dengan belajar mati seseorang dapat mewujudkan keadaan tertinggi. Jika kamu bisa berhasil, kamu akan menjadi yang tertinggi di 3000 dunia, ucap sosok kurus itu. Tentu saja ketika sosok kurus itu berbicara, Luo Tian tidak bisa lagi mendengarkannya. Jadi Luo Tian tidak tahu bahwa saat ini dia dibawa oleh sosok misterius. Di sisi lain, Xiaoyan bersama kelompoknya sudah tiba di tanah persembunyian para dewa. Namun dalam waktu kurang dari sehari, Xiaoyan memimpin kerumunan keluar lagi dengan ekspresi suram. Itu karena dia tidak mendapati adanya lorong seperti yang dirumorkan. Ekspresi Xiaoyan sedikit jelek.
Dia segera meminta tahanan roh membuka lubang cacing dan bergerak menuju ke tempat persembunyian dewa berikutnya. Hanya beberapa hari setelah Xiaoyan dan yang lainnya pergi, Jin Wuye dan Jin Taewei muncul di luar tempat tersembunyi para dewa. Tepat ketika Jin Wuye hendak memasuki tempat persembunyian para dewa, dia dihentikan oleh Jin Taewei. Mereka tidak ada di dalamnya. Orang itu baru saja pergi dari sini, ucap Jin Taewei. Setelah berbicara, dia melihat ke arah lain saat bergumam. Aku ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan. Tempat hukuman dewa ini seperti labu, dan satu-satunya lorong jalan keluar berada di atas, ucap Jin Taewei. Lalu kenapa mereka tidak pergi ke lorong atas? Ayah, mungkinkah ada jalan keluar lain dari tempat ini dan mereka sedang mencarinya? Tanya Jin Wuye. Itu tidak mungkin. Satu-satunya jalan keluar adalah lorong atas menuju aliansi abadi. Ayo pergi, ucap Jin Taewei. Begitu dia mengangkat tangannya, dia merobek lubang cacing dan memasukinya. Jin Wuye tidak berani mengabaikannya saat sosoknya buru-buru mengikuti dari belakang. Sementara itu Xin kembali kepada kelompok Xiaoyan. Pada saat ini mereka sekali lagi keluar dari tempat persembunyian para dewa dengan wajah kecewa. Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada lelaki tua itu saat berkata, "Senior, dari mana sebenarnya rumor itu berasal? Kami sudah memasuki 2 tempat persembunyian para dewa tetapi masih tidak ada lorong jalan keluar di dalamnya. Sekarang hanya ada terakhir yang tersisa. Jika rumor itu kepalsuan, maka satu-satunya cara adalah bertarung melawan pemimpin aliansi abadi," ucap Xiaoyan. "Itu masih belum pasti. Apakah rumor itu benar atau salah, kamu akan tahu setelah melihatnya," ucap orang tua itu sambil tersenyum. Xiaoyan tidak berdaya. Sambil menghela nafas dia berkata, "Dengan kecepatan pemimpin aliansi abadi, dia akan segera menyusul kami," ucap Xiaoyan. Pada saat itu lelaki tua ini akan membantumu menunda sedikit waktu, sehingga kamu tidak bisa menyalahkan orang tua ini jika rumor itu salah. Lagi pula lelaki tua ini hanya mendengarnya dari desas-desus, ucap lelaki tua itu tertawa. Xiaoyan tidak berdaya. Bagaimanapun orang tua itu juga ingin membantu mereka. Oleh karena itu tidak ada yang bisa dilakukan selain mempercayainya. Pada saat ini tahanan roh sekali lagi membuka lubang cacing dan pergi ke tempat terakhir persembunyian para dewa. Jika apa yang dikatakan orang tua itu salah, maka pertarungan melawan Jin Taewei tidak terhindarkan. Tentu saja ini adalah kemungkinan terburuk. Pertempuran ini belum pasti, dan Xiaoyan tidak merasa bahwa dia akan kalah dalam pertempuran dengan Jin Taewei. Jika hasilnya masih sama, dia harus mencoba melawan pemimpin aliansi abadi Jin Taewei. Xiaoyan juga ingin melihat seperti apa kekuatan Kaisar Abadi langkah pertama dan menguji batas kemampuan Avatar Yuan Shen. Xiaoyan tidak bisa memahami alam abadi, jadi cara yang paling intuitif adalah bertarung. Setelah 2 jam berlalu, kelompok Xiaoyan berjalan keluar dari lubang cacing. Tidak jauh dari mereka merupakan tempat terakhir persembunyian para dewa. Cepat bergerak, ini adalah yang terakhir dan akan menjadi penentu, ucap Xiaoyan kepada semua orang. Semua orang mengangguk lalu mengikuti sosok Xiaoyan. Tetapi pada saat ini sebuah suara angin kencang tiba-tiba terdengar. Dan pada saat yang sama tekanan datang dari sekitar. Perubahan ini membuat mereka semua menyemburkan seteguk darah termasuk sosok asli Xiaoyan. "Serangan formasi tingkat surgawi," ucap Xiaoyan mengerutkan kening. Melihat ini Avatar Yuan Shen menoleh tajam kepada tahanan roh. "Bos Yuan Shen, ini bukan sesuatu yang aku lakukan. Aku hanya bisa mengendalikan 40% dari formasi tingkat surgawi ini. Sepertinya ada seseorang yang sedang mengendalikan formasi ini dan ingin membunuh kita," ucap tahanan roh buru-buru menjelaskan. "Semuanya cepat masuk ke tanah persembunyian para dewa," ucap Xiaoyan berteriak. Setelah mendengar perintah Xiaoyan, semua tokoh bergegas memasuki tempat persembunyian para dewa. Namun pada saat ini Xiaoyan menghentikan langkahnya. Dia berbalik hanya untuk melihat lelaki tua yang memegang labu anggur itu masih diam di sana. Seolah-olah dia tidak berniat mengikuti Xiaoyan dan yang lainnya ke tempat persembunyian para dewa. "Teman kecil, tunggu apa lagi? Lelaki tua ini akan tinggal di sini untuk melindungimu sebagai akhir jalan. Jika rumor itu salah, setidaknya kamu tidak bisa menyalahkan orang tua ini," ucap lelaki tua itu. Xiaoyan menangkupkan tinjunya saat berkata, "Junior tidak berani menyalahkan Anda.
Jika Anda memiliki sesuatu untuk dipercayakan, aku Xiaoyan akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan Anda. Ucap Xiaoyan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Lagi pula aku sudah berjanji untuk membantumu membimbing jalan. Ucap orang tua itu. Sudah sangat lama sejak aku tidak minum anggur. Aku tidak tahu apakah senior bisa berbagi seteguk anggur denganku. Tanya Xiaoyan. Orang tua itu memandang Xiaoyan dengan senyum ramah di wajahnya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun dia melemparkan labu anggur kepada Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan baru saja menangkap labu anggur itu, tiba-tiba saja sebuah cahaya menyala dari cincin penyimpanannya. Dan labu yang dia dapatkan dari Yuan Jian bergabung menjadi satu dengan milik orang tua itu. Hahaha, benar saja. Ini masih terkait denganmu. Labu yang kamu dapatkan adalah tiruan dari labuku. Ini benar-benar takdir. Anggap saja ini hadiah terakhir dariku. Adapun cara menggunakannya aku rasa kamu sudah mengetahuinya. Ucap lelaki tua itu. Xiaoyan sekali lagi mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Sebelum Xiaoyan akan berterima kasih, tiba-tiba saja sebuah retakan spasial muncul di langit yang membuat Xiaoyan dan lelaki tua itu mengangkat kepala mereka dengan tajam. Melalui lubang hitam itu terlihat dua sosok melangkah keluar. Mereka datang. Kita terlalu banyak berbicara omong kosong. Ucap lelaki tua itu. Dan dua sosok yang muncul di depan mereka tidak lain adalah Jin Taiwei dan Jin Wuye. Xiaoyan tersenyum pahit, tetapi dia tidak pernah menunjukkan rasa takut sedikit pun. Aku akan memblokir sebatang dupa untukmu. Teman kecil, pergilah dengan cepat. Ucap lelaki tua itu segera memancarkan tekanan yang kuat. Jika tebakanku benar, Anda seharusnya leluhur dunia luas. Ucap Jin Taiwei. Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Segera dia menoleh untuk melihat orang tua yang tampak seperti bajingan. Teman kecil, kenapa kamu belum pergi? Apakah kamu menunggu untuk mati? Ucap orang tua itu berbicara lagi. Xiaoyan terbatuk dua kali saat berkata, Senior, kamu adalah leluhur dari dunia atas. Tanya Xiaoyan. Aku berkata teman kecil, kenapa kamu masih berbicara omong kosong? Kamu akan benar-benar mati jika harus menunda seperti ini. Ucap orang tua itu memutar matanya. Senior, jujur saja aku ingin melawannya sebelum aku pergi. Dan ingin melihat seberapa besar jarak antara aku dan dia. Ucap Xiaoyan. Setelah dia selesai berbicara, matanya beralih ke Jin Taiwei dan Jin Wuye. Teman kecil, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya dengan tidak tepat. Kau agak mengabaikan pujian. Ucap lelaki tua itu mengerutkan kening. Namun Xiaoyan sudah melangkah keluar saat ini dan menjatuhkan penguasa Suan yang selama ini tidak ia gunakan untuk waktu yang lama. Jin Wuye sedikit terkejut ketika melihat penguasa Suan di tangan Xiaoyan. Tetapi Jin Wuye tidak memperhatikannya saat berkata, Ayah, sepertinya pertempuran di bintang Hongmeng benar-benar tidak membunuhnya. Ucap Jin Wuye, matanya sedikit menyipit dan dia maju selangkah. Jin Wuye sangat tidak puas dalam pertempuran sebelumnya. Jadi dia masih ingin bertarung lagi untuk melunasi hutangnya. Jenderal yang terkalahkan, kamu bukan lawanku. Ucap Xiaoyan dengan nada menghina. Mendengar ini kulit Jin Wuye seperti dibakar. Tubuhnya bergerak dan dia menyerang Xiaoyan tanpa peringatan. Pada saat ini tubuh utama Xiaoyan dan tubuh avatar Yuan Shen bergabung menjadi satu. Sudah lama sekali sejak penguasa Suanku tidak melihat darah. Jadi inilah saatnya untuk keluar dan menghirup udara. Ucap Xiaoyan mengangkat penguasa Suan dengan api membumbung di atasnya. Di sisi lain, pedang roh 7 warna Jin Wuye juga muncul kembali. Langsung menembus kehampaan dan menusuk ke arah Xiaoyan. Penguasa mengejutkan 5 lapis. Ucap Xiaoyan juga berteriak dengan keras. Saat keduanya bertabrakan, tiba-tiba saja pedang roh 7 warna Jin Wuye bergetar. Pada saat yang sama, arah penguasa Suan di tangan Xiaoyan berubah dan dia langsung menebas udara. Tebasan ini benar-benar membelah salah satu hantu Jin Wuye menjadi 2 bagian. Jin Wuye menggertakkan giginya. Sekarang Jin Taiwei ada di sini. Dia secara alami tidak ingin dipermalukan. Jadi dalam pertempuran ini dia harus menyelamatkan muka. Jin Wuye memuntahkan seteguk esensi darah dan tiba-tiba 6 hantu yang tersisa menjadi lebih kuat. Namun Xiaoyan hanya tersenyum dingin. Tanpa menunggu lagi sosoknya melesat. Setiap gerakannya sangat cepat dan kuat.
Dengan satu ledakan dia benar-benar mengalahkan 6 hantu Jin Wuye. Mata Jin Wuye suram. Dia menarik pedang roh 7 warna kemudian membentuk segel tangan. Aku sudah terlalu banyak membuang waktuku denganmu. Aku akan mengakhirinya dengan tanganku, ucap Xiaoyan. Kekuatan di lengannya mulai mengalir. Sebelumnya hanya ada lengan kiri dewa. Tetapi sekarang Xiaoyan mendapatkan lengan kanan dewa dari Luotian. Xiaoyan bisa merasakan bahwa efeknya bakal lebih kuat ketika kedua lengan digunakan bersama. Meskipun aku bukan pembudidaya tubuh fisik, tetapi aku tidak pernah mengendurkan kekuatan fisikku. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa melawan seseorang yang bahkan belum menyentuh ambang keabadian, ucap Jin Wuye. Tinjunya berubah menjadi pancuran yang mengalir ke arah Xiaoyan. Dan seluruh kehampaan terus-menerus hancur di bawah tinju ini. Di sisi lain, Xiaoyan juga mengayunkan kedua tinjunya bersama-sama. Tinju ganda Xiaoyan bukan hanya lengan dewa, tetapi yang paling penting adalah kekuatan avatar Yuanzhen sendiri sangat kuat. Terdengar ledakan sonik yang memekakkan telinga ketika kedua sosok itu bertabrakan. Namun hanya beberapa detik sebelum sosok Jin Wuye melesat kembali tanpa ketegangan. Lengannya langsung meledak dan armor di tubuhnya runtuh. Wajah Jin Wuye semakin suram, tetapi dia masih tidak ingin menyerah. Lengannya tumbuh dengan cepat dan dalam sekejap mata dia kembali ke keadaan normal. Baik, kamu bukan lawannya. Jadi mundurlah, ucap Jin Taewei menghentikan Jin Wuye. Ada kemarahan yang tak ada habisnya di wajah Jin Wuye. Tetapi Jin Taewei membuka mulutnya dan secara alami tidak berani membuat masalah. Kamu tidak perlu marah. Apakah kamu tahu bahwa dia bahkan tidak menggunakan 1/10 dari kekuatannya untuk melawanmu? Ucap Jin Taewei melirik Jin Wuye. Mendengar ini Jin Wuye seperti tersambar petir. Dari kejauhan dia memandang Xiaoyan dengan ngeri. Pada saat ini Jin Taewei mengamati wajah Xiaoyan dengan seksama. Sebelum mendarat di dahinya, di sana ada tanda unik yang secara dikenali Jin Taewei. Dan itu adalah segel milik Shizun. Tidak peduli apakah kamu reinkarnasi dari Zuzang atau reinkarnasi dari Shizun, kamu tidak dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup, ucap Jin Taewei. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.